Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan UTS Intermedia Akunting. Nama saya Ika Fitri Aulia, NIM 290205111, Prodi Akuntansi, dosen Bapak Edi Purwanto, Eskom MM semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Pengertian. Untuk tujuan akuntansi, klasifikasi aktiva tetap tidak berwujud menunjuk pada aktiva non-fisik seperti paten, hak cipta, paransis, hak sewa guna, goodwill. Aktiva tetap tidak berwujud pada umumnya berkaitan dengan keputusan hukum atau perjanjian kerjasama yang secara fisik tidak dapat dibuktikan. Pada dasarnya, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud mempunyai kesamaan antara lain yaitu A. Dimiliki untuk digunakan dan bukan untuk dijual. B. Mempunyai umur kegunaan lebih dari 1 tahun. C. Mempunyai peran dalam memperoleh pendapatan bagi pemiliknya. Dan D. Dalam periode pemilik diharapkan perusahaan memperoleh manfaat. Penilaian aktiva tetap tidak berwujud. Seperti aktiva yang lain, penilaian aktiva tidak berwujud dengan dasar harga perolehan. Nilai aktiva tetap tidak berwujud akan dihapuskan selama masa manfaat dan akan dibebankan dalam pendapatan selama periode yang menerima manfaat. Apabila aktiva tetap tidak berwujud diperoleh dengan cara membeli, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Aktiva tetap tidak berwujud yang dapat didefinisi seperti paten, umumnya terbatas dan merek dagang. B. Aktiva tetap tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi dan umumnya terbatas, seperti goodwill. Amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi merupakan proses penghapusan aktiva tetap tidak berwujud. Namun demikian, tidak semua aktiva tetap tidak berwujud dapat diamortisasikan dalam kategori yang membedakan, yaitu A. Umumnya terbatas. Aktiva tetap berwujud pada dasarnya dapat mempunyai umur yang terbatas karena adanya peraturan dari pemerintah atau undang-undang. B. Umumnya tidak terbatas. Goodwill dan merek dagang merupakan aktiva tetap tidak berwujud yang tidak mempunyai keterbatasan manfaat. Aktiva tetap tidak berwujud teridentifikasi. Aktiva tetap tidak berwujud yang dapat diidentifikasi adalah nyata dan hak kekayaan yang dapat dipisahkan. Aktiva tersebut dapat dibedakan dengan yang lain, misalnya goodwill yang tidak dapat dilihat secara nyata dan harus menggunakan perlakuan khusus dalam akuntansi. Paten. Pemilik paten mempunyai hak untuk memproduksi dan menjual atau mengontrol hasil temuannya selama 17-20 tahun sejak tanggal berlakunya. Paten mempunyai nilai apabila perusahaan dapat memperoleh pendapat yang lebih besar dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, memproduksi dengan biaya lebih rendah, atau memproduksi produk yang pesaingnya masih relatif sedikit. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan membeli hak paten seharga 50 juta dengan masa kegunaan selama 10 tahun. Jurnal yang diperlukan saat pembelian dan amortisasi adalah sebagai berikut. Paten 50 juta, kas 50 juta, biaya amortisasi atau biaya overhead 5 juta, akumulasi depresi 5 juta. Cipta. Hak cipta merupakan hasil karya seni atau kreasi seni rupa, buku, musik, atau film, dan pemiliknya dapat mempublikasikan, menjual, dan mengontrol selama 28 tahun serta dapat memperbarui untuk 28 tahun lagi. Namun di Amerika, pemilik dapat mengontrol selama masa hidupnya ditambah dengan 50-70 tahun. Amortisasi daripada hak cipta adalah selama umur aktiva tersebut dengan menggunakan garis lurus atau dengan dasar aktivitas sesuai dengan manfaat yang diterima. Merek dagang. Merek dagang pada dasarnya merupakan nama, simbol, label, atau desain yang dapat memberikan arti khusus bagi pemiliknya, yang disebabkan karena promosinya berpengaruh besar pada reputasi produk dan keyakinan konsumen. Merek dan harga perolehan adalah sebesar pengeluarannya yang terkait, sedangkan masa kegunaannya dapat tidak terbatas.
Namun jika ada rencana untuk dilakukan perubahan di masa depan, maka merek dagang dihapus selama masa kegunaannya. Franchises adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua belah pihak dalam biaya komisi atau fee, di mana satu pihak atau disebut franchisor yaitu yang memberi hak kepada pihak lainnya atau disebut franchises untuk menggunakan fasilitas, produk, atau jasa. Pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama tersebut dapat melibatkan antara pihak pemerintah dan swasta, di mana misalnya pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan dan pihak antara pihak swasta yang menyediakan kapal. Goodwill termasuk dalam aktiva yang tidak dapat diidentifikasi, dan dalam akuntansi goodwill dapat terjadi karena pengembangan internal perusahaan atau karena transaksi pembelian. Goodwill yang berhubungan dengan pengembangan internal perusahaan dapat berupa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya karyawan dan lokasi perusahaan. Sedangkan goodwill yang diperoleh karena transaksi pembelian adalah perbedaan antara nilai perusahaan serta keseluruhan dengan jumlah penilaian atas aktiva yang dapat diidentifikasi atau merupakan nilai residu atas kelebihan nilai dari aktiva yang tidak teridentifikasi. Utang jangka panjang. Pengertian: utang yang tidak dapat membutuhkan dana dari aktiva lancar disebut dengan utang jangka panjang, dan dalam neraca dicatat secara terpisah dengan utang lancar. Secara umum, jangka panjang dapat meliputi utang obligasi, utang wesel jangka panjang, utang hipotek, dan utang jangka panjang lainnya. Utang jangka panjang biasanya didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara rinci tentang hak kewajiban, yaitu yang meminjam dan memberi pinjaman. Isi perjanjian dapat berupa provisi yang dihitung dari jumlah pinjaman, tingkat bunga, janji untuk meminjam, keamanan pinjaman, dan berbagai ketentuan untuk meminjam. Alasan mengeluarkan utang jangka panjang: dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk perluasan usaha untuk modal kerja, perusahaan dapat memperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan alasan mengenal perusahaan memilih menertibkan utang jangka panjang adalah: A. Tidak mempunyai alternatif sumber pembiayaan yang lain. Hal ini terjadi karena perusahaan mungkin menganggap bahwa utang jangka yang paling rendah resikonya. B. Utang jangka panjang dianggap berbunga lebih rendah. C. Tidak ada hak suara bagi yang meminjamkan dana. Utang obligasi. Obligasi merupakan surat berharga tanda utang dari pihak yang menerbitkan dan investor sebagai pembelinya. Obligasi dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama penerbitan, kedua sistem pembayaran bunga, ketiga jaminan yang disediakan oleh penerbit obligasi, keempat tempat penerbitan atau tempat perdagangan, kelima peringkat, keenam collect bonds atau pembelian kembali, ketujuh konversi, kedelapan obligasi berseri. Penerbit obligasi. Di Indonesia, obligasi dapat diterbitkan oleh beberapa pihak, yaitu A. Pemerintah, B. Perusahaan milik negara, BUMN misalnya PLN, pegadai, dan lain-lain, dan C. Perusahaan swasta misalnya PT, Citra Marga, Nusapala, Persada, dan lain-lain. Sistem pembayaran bunga obligasi. Sistem pembayaran bunga obligasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Coupled bond, B. Zero coupled bond. Sedangkan besar kecilnya tingkat bunga yang diberikan oleh penerbit ada beberapa jenis, yaitu A. Bunga tetap, B. Bunga pengambang, C. Bunga campuran, callable forward atau pembelian kembali. Dilihat dari segi dapat atau tidak dapat dibeli kembali sebelum jatuh tempo, obligasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Early callable bond, B. Callable bond, C. Deferred callable bond. Penjualan obligasi. Ada tiga alternatif yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang menjual obligasi, yaitu A. Jika bunga efektif sama besarnya dengan bunga yang tertera dalam obligasi, maka pembelian obligasi akan membayar sebesar harga nominal atau obligasi dijual sebesar nominal. B. Jika bunga efektif lebih besar dari bunga yang tertera dalam obligasi, maka pembelian akan membayar lebih kecil dari nilai nominal atau obligasi dijual dengan disagio. 3. Jika bunga efektif lebih kecil dari bunga yang tertera dalam obligasi, maka pembeli akan membayar lebih besar dari nilai nominal atau obligasi dijual dengan disagio. Amortisasi, disagio, dan agio obligasi.
Penjualan obligasi dapat terjadi adanya disagio atau agio karena adanya perbedaan antara bunga efektif atau bunga yang terjadi di pasar dengan bunga yang tercantum dalam obligasi. Untuk melakukan amortisasi disagio dan agio atau metode yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Metode garis lurus. Asumsi yang mendasari metode ini adalah pembayaran tiap periode akan sama besarnya. Disagio obligasi terjadi bila hasil penjualan obligasi lebih kecil dari nilai nominal obligasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.